Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Lu cuma ngomong Nazi Hitler. Mentang-mentang lu ngajar di kelas itu aja yang kau ajarin. Kalau mau, coba berdebat sama saya. Nyinyir, iri, dan ngeyel. Makanya saya mengatakan, memang benar berlian saya ini lebih bersinar, lebih pintar dari otak-otak kalian, termasuk dari otaknya Rocky Gerung. Inilah gara-gara ikuti pendapat Rocky Gerung. Filsafat itu nggak bisa dipakai di persidangan. Hei, Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, lebaran telah usai, waktunya kita bekerja kembali ya. Tetap semangat untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi. Panasnya perdebatan antara Bung Rocky Gerung dan juga Bung Hotman Paris. Bahkan saat ini Bung Hotman Paris sedikit menyinggung nama, yaitu Bung Ferry Amsari, di mana beliau mengatakan bahwasanya Bung Ferry Amsari belum pernah ikut persidangan. Nah teman-teman semua, di sini akan lebih menarik ya, di mana ketika itu Bung Amsari pun sedikit menyinggung Bung Hotman Paris bahwasanya pengacara mewah dan hanya gimmick doang. Tentu hal itu didengar oleh Bung Hotman Paris sehingga Bung Hotman Paris pun mengatakan hal seperti itu. Tapi teman-teman semua, di sini ya bisa kita lihat bahwasanya Bung Rocky Gerung sepertinya tidak menanggapi lagi permintaan debat dari Bang Hotman Paris. Tapi tidak tahu ya, karena Bung Rocky Gerung mengatakan kalau hanya di TikTok beliau tidak mau. Karena kalau perdebatan itu memang harus di forum akademis, biar terhormat gitu ya, tidak di TikTok. Kalau di TikTok nanti malah jadinya nggak jelas gitu kan, saling sanggah di TikTok, saling adu video. Nah maka dari itu kita para netizen menginginkan adanya forum akademis di mana nantinya di situ akan ada perdebatan yang keren antara Bung Hotman Paris dan juga Bung Rocky Gerung. Karena di sini Bung Hotman Paris sepertinya sudah menyala, sudah menginginkan segera untuk bisa berdebat dengan Bung Rocky Gerung, di mana beliau mengatakan berdebatan mengenai hukum tapi bukan filsafat. Tapi tetap ya teman-teman semua, banyak netizen juga yang akhirnya berkomentar dan selalu mengatakan Bung Rocky Gerung lah pemenangnya. Tapi kita harus tetap menunggu ya teman-teman semua. Kalau jika nanti memang perdebatan ini terjadi, wah bakal seru banget sih. Oke teman-teman semua, karena kemarin Bung Hotman Paris disinggung oleh Bung Rocky Gerung mengenai cincinnya yang lebih berkilau daripada otaknya. Di sini Bung Hotman Paris pun menjawab pernyataan itu. Ini dia videonya. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamulah Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama dua psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Rocky Harun, siapa sih namamu? Rocky Gerung, lihat berlian gue ini memang benar-benar bersilau ya. Lu mau pimpin negara, lu pimpin keluarga aja belum pernah. Ya, Rocky Gerung, lihat berlian gue nih. Lu mau pilih yang mana? Ya. Filsafat. Emang filsafat bisa menyelesaikan hukum? Gimana? Bisa nggak filsafat menyelesaikan hukum? Coba. Filsafat nggak pernah bisa menyelesaikan suatu perkara konkret, dan itu hanya berada di awang-awang saja. Tuh dengar tuh Rocky Gerung, lu paling kau cocoknya nulis komik Kopingho, cerita silat Kopingho, Ya, Rocky Gerung. Filsafat itu hanya berisi fiksi.
Oke, kalau memang kau punya nyali Rocky Gerung, debat hukum dengan saya. Kita berdebat international finance litigation, banking and finance, derivative swap. Lu cuma ngomong Nazi Hitler. Mentang-mentang lu ngajar di kelas itu aja yang kau ajarin. Kalau mau coba berdebat sama saya, international arbitration, derivative swap, construction litigation. Habis. Ya, itu tadi teman-teman semua, 2 video dari Bang Hotman Paris yang dimana beliau mengatakan ingin berdebat dengan Bung Rocky Gerung. Bahkan nanti ya ketika setelah sidang MK, beliau pun mengatakan di depan para wartawan menginginkan adanya perdebatan dengan Bung Rocky Gerung. Mudah-mudahan video ini juga menyampaikan ke Bung Rocky Gerung ya. Oke teman-teman semua, ini dia video lanjutan di mana Bung Hotman Paris menyinggung Bung Amsari. Kita lihat videonya. Nyinyir, iri, dan ngeyel. Ferry Amsari, dosen hukum tata negara yang tidak pernah praktek di pengadilan, teriak-teriak seolah-olah praktek di MK itu lebih susah. Justru pembuktian di MK itu lebih sederhana dibandingkan dengan ratusan perkara-perkara internasional dan arbitrasi internasional yang sudah Hotman pegang melawan berbagai pengacara asing. Saya kasih salah satu contoh bahwa ini hanya masalah pembuktian. Bambang pengacara 01 teriak-teriak di MK, di sidang MK. Dia bilang, di Gianyar, Prabowo hanya dapat 22% di tahun 2014. Prabowo hanya dapat 3% di 2019. Terus dia mempertanyakan, kenapa Prabowo bisa dapat 49% di Gianyar Bali tahun 2024. Tapi dia tidak mengajukan bukti kenapa. Apakah ada pelanggaran atas 49% tersebut. Dia teriak-teriak bansos. Dia tidak mengajukan satu orang pun saksi pemilih yang memilih karena disogok oleh bansos. Tidak ada. Ini kan hanya masalah pembuktian. Makanya saya mengatakan memang benar berlian saya ini lebih bersinar, lebih pintar dari otak-otak kalian, termasuk dari otaknya Rocky Gerung. Inilah gara-gara ikuti pendapat Rocky Gerung. Filsafat itu nggak bisa dipakai di persidangan. Nah sayang para intelektual hukum tata negara yang ada di ruangan itu seolah berdebat hal-hal yang tidak perlu dan tidak esensial untuk memperlihatkan betapa hebat kemampuan hukum tata negaranya. Padahal harusnya Bang Fahri kan harus nyinggung ke Bang Hotman Paris, Bang, bukan begini teknik hukum acara di MK. Hal yang sepele tidak diingatkan oleh Bang Fahri. Padahal kacau sekali apa yang dipertontonkan itu. Kalau kita sedang bersidang di MK, salah sedikit dalam hukum acara pasti sudah ditegur hakim tuh. Nah ini yang pengacara-pengacara, mohon maaf bahasanya pengacara mewah dalam takaran beracara kita, mereka tidak terbiasa beracara di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian terjadilah gimmick-gimmick yang rasanya tidak perlu, yang tugas Bang Fahri mengingatkan sebelum masuk jadi kayak kasus infotainment. Bang, awal perkara ini semua masyarakat mengatakan kok nggak imbang pengacaranya. Yang hadir ini semua pengacara-pengacara top yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Repri Harun nggak pernah bersidang. Pengacaranya 0 berapa itu? 01. Mulia Lubis cuma konsultan. Anda bisa lihat ya betapa hancurnya pembelahan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan, rakyat disogok dengan bansos. Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, harusnya saya akan kumpulkan 5 masyarakat dari tiap kabupaten penerima bansos, terutama yang berpihak, bawa ke MK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog, sama etika, sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong, ya. Jadi jangan nangis kalau kalah.
Udah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Thank you. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, karena mudah-mudahan MK memiliki keberanian yang lebih untuk mengabulkan permohonan ini. Jangan sampai isu yang beredar katanya MK takut, khawatir kalau permohonan ini dikabulkan akan terjadi macam-macam. Kita yakinkan bahwa hal tersebut tidak benar ya, karena kita berada di jalur konstitusi. Jadi bagi Mahkamah Konstitusi, kalau memang permohonan ini kuat dalilnya, maka haram hukumnya tidak dikabulkan ya. Sebaliknya harus dikabulkan. Dan untuk itu kita sama-sama memberikan penguatan, karena ini bukan hanya soal 01, 03, tapi ini untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia tanpa kecurangan dalam pemilihan umumnya. Kita tentu di sini tidak rela kalau kemudian pemimpin-pemimpin yang terpilih itu curang. Itu saja, makasih. Mudah-mudahan sekali lagi kita beri penguatan buat MK. MK tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut untuk mengabulkan permohonan ini. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kita doakan ya semoga MK tegak lurus, tegas dan dalam mengambil sikapnya tanpa takut dengan siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan adanya kejujuran dan keadilan. Jadi kita doakan saja ya teman-teman semua. Nah tadi jelas ya video dari Bung Hotman Paris terang-terangan menantang Bung Rocky Gerung untuk berdebat hukum, bukan berdebat filsafat. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi kita sangat berharap ya, para netizen berharap banget adanya forum akademis untuk perdebatan antara Bung Rocky Gerung dan juga Bung Hotman Paris. Oke teman-teman semua, lalu bagaimana tanggapan dari para netizen? Karena ini ada netizen juga yang ikut berkomentar ya. Coba kita lihat dulu videonya. Salam logika. Guys, lagi seru-serunya nih ada debat perang opini antara Rocky Gerung dan Hotman Paris, pengacara terkenal. Rocky Gerung dengan terang-terangan bilang bahwa otak Hotman Paris tidak secemerlang cincin yang dipakai oleh Hotman Paris. Tentu saja kata-kata Rocky Gerung ini dibalas tajam juga dengan Hotman Paris. Hotman Paris bilang bahwa justru cincin dialah yang lebih cemerlang daripada otak Rocky Gerung. Rocky Gerung pun menantang Hotman Paris untuk debat secara terbuka. Tetapi Hotman Paris menolaknya dengan alasan bahwa level Rocky Gerung tidak selevel dengan Hotman Paris. Nah guys, kalian di tim mana? Kalau gue jujur, untuk kali ini gue ada di tim Rocky Gerung. Rocky Gerung, beda level antara Hotman Paris dengan kamu, beda level. Kalau kau memang filsafat ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, mencerdaskan orang yang tidak paham, memberitahu orang yang tidak tahu, itu Rocky Gerung. Kalau Hotman Paris beda lagi, dia hanya pamer cincin murahannya itu, ya kan, Lamborghini murahannya itu, ujung-ujungnya masuk ke kolam peluk-peluk cewek, ditontonlah sama orang banyak, anak-anak kecil juga nonton perilaku seorang pengacara Indonesia yang hebat, yang begini-gini. Padahal otaknya kosong. Itulah Rocky Gerung dengan... Ya itu teman-teman semua, sedikit komentar dari netizen yang membandingkan antara Bung Rocky Gerung dan juga Bung Hotman Paris. Begitu juga dengan netizen yang berada di tim Rocky Gerung. Oke teman-teman semua, kita pokoknya tunggu terus ya, dan kita ikutin terus perjalanan keseruan ini. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke video di mana ini ada video lama antara Bu Megawati dan juga Pak Jokowi bertemu, tapi sayangnya ada netizen yang salah melihat berita ini dan langsung dikomentari oleh netizen lainnya. Kita lihat videonya. Piye? Nek ngono ki arep model piye, Jar? Apanya yang piye? Video tahun 2023. Piye. Lawak kadang-kadang 02 nih Pak Ridwan Kamil nih ngasih statement kadang-kadang seril ini kah Pak Ridwan Kamil, kocak jadi jasa yang lihatnya. Itu video apa piye mana ngomongnya dideketin, lubang hidungnya
Aduh. Piye? Piye, Jar? Piye? Apa yang piye? Piye? Kesabaran saya udah habis ya. Udahlah kalian tuh ngejek-ngejek pendukung Prabowo ya. Yang kalian bilang orang goblok ya. Ya orang tolol ya. Orang dungu. Udahlah ya. Kalian tuh ngejek-ngejek Pak Prabowo selalu ya. Terus ya kayaknya. Dibiarin aja kalian tuh melonjak ya. Udahlah ini puasa udah ya. Lebaran udah ya. Jadi stop lah kalian ngomong kayak gitu. Retak nanti kalian. Ya. Udah habis ini. Udah panas ini. Ya udahlah stop lah. Nggak usah ngejek-ngejek kayak gitulah. Kalian bilang semuanya pendukung Prabowo ini goblok lah. Dungu lah. Udahlah. Retak nanti kalian ya. Kesabaran udah habis ini. Ya. Ini peringatan terakhir nih. Benar ini. Retak ini. Ngomong terus kalian kor-koran. Bilang pendukung Prabowo ini goblok-goblok semua ya. Emang kalian itu siapa? Ya. Udahlah stop lah udah sekarang ya. Retak nanti beneran retak ini. Sabar bang, sabar. Lebaran belum habis. Pokoknya sabar, tenang, adem gitu ya. Habis puasa lebaran belum habis loh. Jangan marah-marah dulu gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Diusir aja itu Anies itu. Usir aja. Sakitnya, perihnya, melihat kau berjumpa dengannya. Ini si Anies. Terangkanlah. Ya teman-teman semua, kalian pasti udah tahu ya dua wanita ini yang mulutnya luar biasa sekali pokoknya. Aduh nggak tahu deh, akhirnya mereka berdua udah kena laknat ya. Kena laknat di sosial media. Dimana diedit video tuh sampai kayak gini kan. Aduh kacau deh pokoknya. Oke teman-teman semua, kita tetap fokus ya pada sidang MK ini. Bukan malah fokus pada gimmick-gimmick di luar sidang tersebut. Karena bentar lagi ada putusan langsung dari MK. Apakah gugatan dari 01 dan 03 diterima atau justru tidak? Kita tunggu saja, pokoknya tetap harus semangat untuk mendukung. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.